wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria Anggraini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di tempat saya bertugas, SMA Negeri 1 Sarolangun, Provinsi Jambi. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke dalam pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Semoga bahagia hari ini karena bertemu dengan kembali dalam pelajaran sejarah binatang. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama kita absen dulu ya. Sekiranya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Alhamdulillah. Pas giliran sejarah peminatan semuanya pada hadir ya. Ya. Sehat semua kan? Ibu akan menampilkan salah satu video kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Itu kita melihat video tentang proklamasi. Angkat tangan siapa yang mau menyebutkan apa maksud dari penayangan proklamasi ini? Coba, Lian. Proklamasi kemerdekaan berarti tanda Indonesia sudah merdeka dan untuk menunjukkan kepada dunia atau negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Apa sih? Bahwa Indonesia sudah merdeka dan dapat diakui oleh negara-negara lain. Oh, gitu ya. Oke, sip. Jadi ada video yang kedua ini, ya. Proklamasi ini memang menandakan bahwa kita sudah merdeka. Ya. Ini Ibu ada satu video lagi. Itu Marsudi di sidang Majelis Umum PBB pada 26 September lalu dan keras di sidang Majelis Umum PBB. Di sini ada video di mana Palestina ataupun Indonesia mengakui kemerdekaan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, menurut kalian, apakah Indonesia sudah ada dukungan? Sudah. Sudah ada dukungan dari beberapa? Nah, ya, karena dari penayangan video ini kita menyambut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu mau tanya dulu, apakah suatu negara itu terbentuk harus ada syaratnya? Ada. Coba Yola. Ada secara de facto dan juga ada secara de jure. Secara de jure. Kalau de facto apa? De facto itu seperti dari negara tersebut, sedangkan de jure itu pengakuan dari negara-negara lain. Mantap, luar biasa ya. De facto itu secara pengakuan dari luar, secara dari dalam, ada wilayah, ada pemerintah, kemudian ada rakyatnya ya. Begitu kita butuh pengakuan sama dengan kalian. Kalian tuh tidak pengakuan bahwa kalian ini adalah pelajar SMA Negeri 1 sama dengan negara. Negara ini juga butuh pengakuan. Tidak bisa hanya merdeka saja. Tidak bisa hanya sekedar menayangkan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden. Pintar ya. Oke. Ini materinya respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan RI. Lanjut, ini kompetensi dasar yang akan kita lanjutkan belajarkan hari ini ya. Titik satu yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Ya, seperti yang Ibu bilang kemarin, kalau sudah kita bagikan sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Lanjut. Ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, dan Australia.
Jadi ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian menjelaskan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut menganalisis bentuk-bentuk ketegangan dan pengakuan Mesir, India, Australia terhadap kemerdekaan RI. Lanjut menganalisis dukungan PBB terhadap kemerdekaan RI. Lanjut lagi menjelaskan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Lalu mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai respon Mesir, India, Australia, PBB, Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Akhir menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media. Kembali ke materi tadi, ada beberapa hal yang menguatkan suatu negara itu berdiri kokoh, yaitu secara de facto dan de jure. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Yola, de facto adanya 3 wilayah, kemudian ada masyarakatnya, kemudian ada dan yang terakhir adalah de jure. Inilah masalah yang akan kita angkat, pengakuan dari negara ya. Kemudian ada 2 perjuangan, ya kan? Ada 2 perjuangan, secara perjuangan fisik dengan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dari dalam negeri, inilah perjuangan diplomasi ini yang kita angkat untuk pengakuan negara Republik Indonesia. Di mana? Di mata dunia. Mata dunia, ya. Ini tadi 4 syarat berdirinya negara. Inilah yang akan kita ya. Lanjut langsung sesuai dengan kelompoknya masing-masing dibagikan. Nanti di dalam kelompok itu sudah dibagikan sesuai dengan negaranya masing-masing. Kelompok 1 itu membahas tentang Mesir, kemudian kelompok 2 tentang India. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anda membahas tentang pengakuan beberapa negara yang mengakui dan yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara mana? Ibu serahkan ini modul, kemudian ada buku paket. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped inside. Boleh, silakan kerjakan tugas itu sesuai diskusi kelompok kalian, sesuai dengan negara masing-masing. Kelompok India adalah bagaimana? Ada yang mau dijelaskan lagi dari kelompok India? Bagaimana? Kemudian kita kami mengetahui bahwa negara Amerika Republik ini merdeka 2 tahun setelah proklamasi Soekarno-Hatta karena hal itulah yang menyebabkan kesamaan nasib dari negara terjajah sebagai bangsa terjajah membuat India antusias untuk mendukung Indonesia. Oke, mantap, luar biasa ya. Lanjut ke kelompok Australia bagaimana? Apakah ada kendala? Tidak? Bisa dijelaskan bagaimana? Indonesia dibawa berangkat ke Australia. Para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontrak dengan SEAME, Union Civil, Asosiasi Pekerja. Asosiasi tersebut terkait dengan diskriminasi yang terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal. Asosiasi tersebut memberitahu pekerja Indonesia bahwa mereka bekerja di Australia yang menghormati hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki hak. Oke, lanjut. Boleh, silakan. Bagaimana untuk kelompok Belanda? Ini adalah negara yang sangat menentang kemerdekaan. Bisa menjelaskan? Jadi awal itu kan tergantung ya setuju dengan kemerdekaan negara Indonesia. Pada berakhirnya tahun 52 negara Indonesia terdapat dan untuk menjadi ultimat bagi bangsa Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Indonesia dan lepas dari segala macam penjajahan asing. Nah, itu segala bukti yang jadi menentang dalam Perang Dunia Kedua memiliki tugas untuk menerima kendaraan Portugal dan melindungi persenjataan Jepang. Jadi gara-gara ini respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak setuju. Jadi Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda yang datang kembali di Indonesia terjajah. Oke, sip. Lanjutkan ya. Gimana? Ini di sini saya menjelaskan secara singkat mengenai kontrak Indonesia dan PBB. Kontrak Indonesia dan PBB dimulai setelah dilihat Israel mengajukan masalah Indonesia yang Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Saya menunjukkan salah satu contoh peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 4 Agustus 1947
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka aksi tembak menembak. Hal ini merupakan salah satu langkah PBB untuk menghentikan peperangan antara Belanda dan Indonesia. Oke, mantap, pas. Tinggal lanjutkan ke RKPD-nya, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih dulu paketnya, kemudian diskusi bersama. Terima kasih ya, sudah luar biasa sekali. Lanjutkan. Sebentar lagi kemudian nanti akan ditulis siapa yang akan terbang mendiskusikan atau mempresentasikan tugasnya. Oke, selesai untuk berdiskusinya. Sudah mendapatkan hasilnya tiap kelompok. Sekarang kita mengharapkan tiap kelompok untuk mempresentasikan tugas tadi ya. Oke, siapa yang duluan? Oke, kelompok satu. Kelompok satu Mesir. Silakan siapa yang mau mewakili? Boleh berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Olivia Mesaidi, merupakan dari kelompok 1 atau kelompok Mesir. Baiklah, bicara ada pun negara yang memberikan respon terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Mesir. Negara tersebut memberikan respon positif, terutama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir juga ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menekan kedaulatan Indonesia dan hukum internasional. Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1945. Dukungan ini Mesir telah melalui izin diplomat dari ibu kota Kairo. Beberapa bulan setelah kita mengkonsolidasikan kabinet, tak sedang mengakui Mesir, setelah yang menyediakan syariah Irak, Qatar, serta kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan. Kita ada salam dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok satu. Ya, lanjut kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilakan kelompok kami, yaitu kelompok 2, kelompok India, akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, sebelumnya memasuki materi, perkenalkan saya sebagai moderator Suci Sawa, lalu ada rekan saya Vanessa Octavia sebagai pembahasan materi, kemudian ada rekan saya Suci sebagai notulen, kemudian ada Adriana sebagai anggota, kemudian ada Renaldi Saputra sebagai anggota. Baik, masuk ke materi kita yang akan dibacakan oleh rekan saya Vanessa Octavia. Kepada Yolanda Kusma. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemateri untuk menyampaikan materi kami pada hari ini, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik, langsung saja langkah-langkah kegiatan yang telah diberikan oleh Ibu Suci, yaitu yang pertama melakukan pencarian informasi baik dari buku paket, bahan ajar maupun internet terkait negara-negara yang memberikan respon terhadap kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, langkah-langkah selanjutnya yaitu menganalisis mengapa negara tersebut memberikan respon positif atau menerima ataupun negatif atau menolak terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Lalu yang ketiga, setelah selesai tuliskan hasil pencarianmu pada lembar ini. Nah, langsung saja hasil analisis respon dari Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah kami analisiskan, yaitu analisis materi yang telah kami kerjakan bahwa alasan positif mengapa India mendukung kemerdekaan negara Indonesia ialah karena mayoritas negara Hindu ini merdeka 2 tahun setelah proklamasi Soekarno-Hatta. Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India merasa antusias mendukung negara Indonesia ketika mereka kelaparan yang melanda dunia yang pada saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, yaitu pemerintah RI menawarkan bantuan 500 ton padi. Bantuan itu dikirim pada 20 Agustus 1946. Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada 1944 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB. Itulah hal yang menyebabkan timbulnya respon positif dari mayoritas negara Hindu tersebut, yaitu negara India. Baik, itulah analisis yang telah kami lakukan. Saya kembalikan kepada mereka. Ya, baik, terima kasih kepada rekan saya Yola yang telah membaca materi kami pada hari ini. Itu saja materi kami yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang dari kelompok kami, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, luar biasa ya. Kalau sudah tentang pengakuan kemerdekaan, terutama kemerdekaan negara kita itu luar biasa antusiasnya. Oke, lanjut ke kelompok 3, kelompok Australia. Kita jalan-jalan lagi ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat siang. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan saya mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini kelompok kami mendapatkan bagian negara dari Australia. Jadi Australia adalah negara tetangga yang pernah berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan dari agresi militer. Respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Ada pun respon positif dari Australia, yaitu
Australia memiliki budaya yang cenderung positif dan ramah. Dan ada respon negatif. Mungkin terjadi ketergantungan pada konteks dari situasi. Tetapi secara umum orang Australia dikenal dengan sikap santai dan ramah. Kedua, Australia mengakui pentingnya menjalani hubungan baik di kawasan Asia Tenggara. Oke, itu saja yang akan Bapak sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kelompok PBB. Nih, para diplomat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mujib yang memberikan kesempatan kami untuk mendiskusikan materi tentang respon dari teman-teman terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kami membahas tentang respon PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin singkat saja kami menjelaskan terlebih dahulu pengakuan dari PBB terjadi pada 27 Desember 1949 setelah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Provinsi Medan. Yang pertama, kontak Indonesia dan PBB. Kontak Indonesia dan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Salah satu peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrasi atau dengan cara damai yang lain. Dapat kita lihat dari tindakan PBB ini merupakan salah satu bagaimana cara PBB mendamaikan kedua negara antara Indonesia dan Belanda. Adapun kesimpulan dari respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia menegaskan pentingnya prinsip-prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa serta mendukung legitimasi sejarah Indonesia sebagai negara merdeka di mata internasional. Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi global yang menghormati kemerdekaan. Jadi kurang begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini yang terakhir. Wah, ini penentang yang luar biasa ya. Oke, kelompok 5 Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mengulangi tugas saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan respon sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini ada respon positif atau negatif dari Belanda. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon awal tahun 1945 sampai 1949, pada awalnya pemerintah Belanda tidak melakukan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tindakan ilegal dan tidak sah. Pemerintah Belanda bahkan melancarkan agresi militer terhadap Indonesia untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Alasan pemerintah Belanda tidak mengakui yaitu 1. Belanda menganggap bahwa Indonesia adalah bagian dari wilayahnya. 2. Belanda tidak ingin kehilangan kepentingan ekonominya di Indonesia. Dan 3. Belanda tidak ingin kehilangan wilayahnya. Adapun respon akhir pada tahun 1949 sampai 1950, yaitu setelah mengalami kekalahan dalam agresi militer kedua, pemerintah Belanda akhirnya bersedia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Warnow pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian Warnow menetapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat biasa sekali. Ya, rata-rata semua menjawab dengan baik, dengan benar sekali. Suatu negara yang terbentuk tidak mungkin hanya ada secara de facto saja, pasti harus ada pengakuan dari negara lain. Harus ada pengakuan dari negara lain. Salah satunya dari beberapa negara ada Mesir, kemudian ada India, ada Australia, kemudian ada yang memperkuatnya PBB, kemudian ada juga yang dari Belanda. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa menyimpulkan semua permasalahan yang kita selesaikan hari ini dari materi respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Oh, Yola, boleh, silakan Yola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Satya, saya dari kelompok 2. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit merangkum apa saja yang telah kita pelajari atau kegiatan kita pada hari ini. Menurut saya, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif dan ada juga yang memberikan
respon negatif yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara-negara yang mendukung ada seperti yang telah kita pelajari tadi, ada Mesir, ada India, ada Australia, ada Vatikan dan beberapa negara-negara lainnya. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif seperti yang kita ketahui bahwa negara Belanda adalah negara yang telah menjajah negara kita selama 350 tahun, yang mana itu sangat lama sekali yang telah kita rasakan penderitaannya. Iya. Nah, negara Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah beberapa tahun kemudian. Setelah beberapa kontroversi yang terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1945. Kemerdekaan Indonesia kemudian diakui secara resmi sesuai dengan hukum internasional atau de jure yang telah kita pelajari tadi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang telah dijelaskan oleh kelompok 4 pada tahun 28 September 1950. Itulah ringkasan respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah kita pelajari sama-sama, yang telah kita dengarkan penjelasannya dari Ibu Suci. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Carol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya akan mempersilakan dari kelompok 4 dari BBB. Saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Menurut saya, proklamasi suatu negara melambangkan secara simbolisasi bahwa Indonesia telah merdeka. Namun, seperti yang diterangkan oleh Ibu tadi, ada dua syarat, yaitu de facto dan de jure. De facto itu adalah wilayah yang adalah ada 4 syarat, ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat, dan juga pengakuan atau de jure yang melambangkan secara simbolis bahwa Indonesia diterima secara resmi, diakui oleh negara-negara lain. Itu saja, Bu, kesimpulan yang saya simpulkan, dan saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesimpulan hari ini ya, jadi betul sekali kesimpulannya dirangkum dari satu semua ya. Yang pertama adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara lain bisa menjadi sangat penting dalam perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Kemudian India menjadi pegagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948. Nehru menggelar konferensi Asia yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Suriah, serta Irak untuk mendesak Belanda keluar dari wilayah Republik Indonesia. Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia pada 25 Agustus 1947. Kemudian kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Dan terakhir dari kesimpulan semua yang kalian cari tadi, pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RI, tapi hanya memberikan kedaulatan kepada Republik Indonesia semata. Baiklah, terima kasih. Boleh dikumpulkan ya KPD-nya. Berarti sudah paham ya materi hari ini? Sudah sangat paham sekali tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. KPD juga sudah Ibu terima. Nanti jangan lupa setelah ini ada tugas di rumah, bukan classroom-nya linknya sudah dibagikan. Kemudian untuk ke depan, untuk minggu depan itu kita dengan materi terbaru yaitu IPTEK ya, IPTEK dan globalisasi ya. Oke, boleh silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk di depan dulu, bisa gerak. Kepada pendukung kita, hormat gerak. Kita gerak ke kanan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan ketemu di minggu depan. Terima kasih.